Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rufi Channel tentunya, dan sekarang kita akan sedikit ngebahas nih mengenai perbedaan PNS dan P3K, termasuk di dalamnya nanti kita bakalan mengecek gitu ya. Untuk P3K ini gajinya berapa sih? Kemudian tunjangannya berapa sih, dan tunjangan apa saja yang bisa didapat oleh P3K ini. Jadi terus ikutin video ini ya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Nah, apa sih bedanya PNS dan P3K? Aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil ya, untuk PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. PNS itu adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian. Sedangkan untuk P3K ini WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Nah, itu bedanya di situ doang sih sebetulnya ya. Kalau PNS mungkin bisa dibilangnya pegawai tetap gitu ya. Kalau P3K bisa dibilang pegawai kontrak gitu ya. Kemudian untuk batas usia nih, batas usia PNS dia maksimal di 18 tahun. Minimal 18 tahun. Kemudian untuk maksimalnya adalah 35 tahun. Pendidikan S1 ya, 35 tahun. S2 gitu ya. Kemudian P3K ya, usia minimalnya 20 tahun, kemudian usia maksimalnya 1 tahun sebelum batas usia tertentu gitu ya. Jadi untuk P3K ini masa pensiunnya 58 tahun, jadi setahun sebelum berarti 57 tahun dia bisa melamar sebagai P3K gitu ya. Nah, kemudian untuk gaji dan tunjangan nih antara PNS dan P3K gitu ya, kita fokus aja ke P3K-nya ya guys ya. Yang pertama itu tentunya gaji, kemudian tunjangan kinerja, kemudian tunjangan kemahalan biasanya yang ini ya di daerah-daerah jauh seperti itu, jadi ada tunjangan kemahalan. Nah, kemudian gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja ini yang buat yang di pusat, kemudian TPP atau tambahan penghasilan ini buat yang di daerah. Tunjangan risiko atau bahaya ya, ini buat jabatan tertentu ya, mungkin di area-area konflik ataupun pelosok seperti itu ya. Kemudian tunjangan khusus bagi P3K dengan kondisi khusus tentunya. Kemudian tunjangan profesi ini bagi guru dan dosen. Masuk ke peraturan presiden nomor 98 tahun 2020, yaitu tentang gaji dan tunjangan. Langsung ke pasal 2 gitu ya. Di sini di pasal 2 dikatakan P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu di atasnya P3K diangkat dalam jabatan tertentu, diberikan gaji yang besarnya gitu didasarkan kepada golongan dan juga masa kerja gitu ya. Nah, ini untuk masa kerja ini gitu dihitung setelah dia menjadi P3K. Nah, ini sayang banget gitu ya sebetulnya, dimana yang tadinya non PNS sudah bertahun-tahun mengabdi gitu ya, tapi setelah dia diangkat menjadi P3K, masa kerjanya kembali lagi menjadi 0 gitu ya. Dan kemudian ini di pasal 3-nya gitu ada P3K dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian ketentuan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud diatur lebih jauh dengan peraturan menterinya. Nah, dan ini beberapa tunjangan P3K yang bisa didapat, yaitu tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural, jabatan fungsional gitu ya. Ini yang untuk tunjangan struktural, mungkin jabatan yang ngambil jabatan struktural. Ini tunjangan jabatan yang untuk P3K yang mengambil fungsionalnya gitu ya, dan atau tunjangan lainnya. Dan kemudian kita langsung ke lampirannya. Ini di bawah ada lampiran ataupun daftar gaji pegawai P3K berdasarkan golongan dan juga berdasarkan masa kerjanya gitu ya.
Ini kalau tidak salah gitu ya, untuk S1 ini dia dikasih golongannya di golongan 9 ya, golongan 9, kemudian masa kerjanya menjadi 0. Ini misalkan yang baru masuk gitu ya, ini gajinya di 2.966.500. Ya, ini baru gaji pokoknya aja nih ya, belum sama tadi tunjangan-tunjangannya ya. Dan kita nanti bakalan coba cari gitu ya, di kementerian ada nggak yang bisa kita pelajari atau baca gitu ya, berapa sih besaran tunjangan kinerja untuk pusat tentunya ya. Sebelum kita ke tunjangan kinerja, kita tadi karena membahas sedikit mengenai gaji berkala ya, di sini kita masuk ke Permen Pan RB nomor 7 tahun 2023, yaitu tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita lanjut ke pasal 2-nya. Di sini ada kriterianya ya. Kenaikan gaji berkala diberikan kepada P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun, dan sesudah dia 2 tahun bekerja, dia dapat naik gajinya menjadi 3.059.800 untuk gaji berkalanya ini ya. Ini karena tadi juga kita menyinggung mengenai jabatan fungsional gitu ya, untuk tunjangan jabatan fungsional gitu ya, kita cari tahu dulu jabatan fungsional itu apa ya. Jadi jabatan fungsional atau disingkat JF ini adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentunya gitu. Untuk ketentuannya sendiri, jadi pembayaran tunjangan fungsional ini setiap bulan, dibayarkan setiap bulan gitu, dengan mengusulkan permintaan pembayaran tunjangan fungsional. Nah, dan kemudian ini adalah dokumen yang harus disertakan dalam usulan permintaan pembayaran tunjangan fungsional, harus melampirkan PK atau perjanjian kerjanya. Kemudian bukan PK, ini beda lagi berarti ya, perjanjian kerja, kemudian mungkin SKP mungkin ya. Kemudian keputusan pengangkatan P3K-nya, berita acara pengambilan sumpah atau janji jabatan, dan juga surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, ini kenapa saya singgung, karena kadang ada beberapa orang yang tidak aware dengan administrasinya sendiri gitu ya. Ini harus didokumentasikan dengan baik gitu ya, harus disimpan dengan baik supaya nanti tidak tercecer sewaktu pas dibutuhkan gitu ya. Nah, kemudian di sini juga kondisi seperti apa tunjangan fungsional dapat dihentikan. Ini mungkin secara garis besar kalian sudah pada tahu semua gitu. Tapi di sini yang biasanya kadang rancu itu di ini, yang pas dia cuti ini masih dapat nggak nanti gitu ya. Kalau di sini dijelaskan bahwa menjalani cuti besar ini berarti dia tidak mendapatkan tunjangan fungsionalnya gitu ya. Ini ada peraturan presiden nomor 9 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional. Ini untuk peranata komputer ya, karena setiap jabatan fungsionalnya itu ada ketentuan masing-masing seperti itu ya. Jadi ini kita coba contohnya saja untuk peranata komputer ya. Ya, untuk peranata komputer pertama dia di 540.000 ya. Kita pakai contoh yang ini aja ya, untuk S1 di jenjang ahli aja ya. Jabatan fungsional jenjang ahli peranata komputer pertama gitu ya, 540. Lanjut ke peraturan presiden nomor 34 tahun 2023, ini tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Saya ingin mengingatkan kembali ya, ini ada di bagian A, di menimbang, bahwa sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja. Nah, jadi kalau misalkan ada ya nanti ya
Misalkan ada yang tanya-tanya kok beda, kok gini, kok nilainya jauh ataupun kok beda lah gitu ya. Ini berawal gitu ya dari pelaksanaan reformasi birokrasi, penilaian reformasi birokrasinya gitu ya. Masuk ke lampirannya. Oh iya, ini kondisinya jadi begini ya. Ini saya nggak tahu apakah peraturan ini gitu ya diberlakukan juga untuk P3K. Jangan-jangan nanti P3K itu punya peraturan tersendiri gitu ya. Nah, dalam Perpres nomor 34 tahun 2023 ini kita bisa lihat untuk kelas jabatan sendiri kalau di Kepmenpan 656 itu ya, kalau dikaitkan dengan P3K, P3K untuk S1 itu kan dia kelasnya 8 apa 9 ya. Nah, antara itulah ya, pokoknya di 89, 7 jutaan ataupun 6 jutaan gitu ya. Nah, dan kita bakalan lihat di kementerian lain sebagai ya satu aja lah sebagai pembanding gitu ya. Kita cari kementerian yang Kementerian PUPR, besaran tukin PUPR 2023. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1542, nama jabatan, kelas jabatan, pemberian tunjangan kinerja, ini statusnya berlaku. Oke, ini masih berlaku nih ya. Ya, kita sudah masuk di ini keputusan Menteri ya, Kepmen Pekerjaan, Menteri Pekerjaan Umum tentang nama jabatan, kelas jabatan, pemberian besaran tunjangan kinerja. Oke. Di Kementerian PUPR ini bisa dilihat poin A-nya bahwa sejalan dengan proses implementasi manajemen sumber daya manusia berbasis merit, berbasis sistem merit, kemudian pasca reorganisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu dilakukan penyesuaian terhadap kelas jabatannya. Sekarang kita sudah di lampirannya nih, lampiran Kepmen PUPR-nya. Ini dia untuk kelas jabatan fungsionalnya ya, dia untuk fungsional ahli pertama dia ada di 4.595.150 di grade 8 ya. Nah, kemudian di sini juga ada Perpres nomor 33 tahun 2023 tentang tukin di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ya, atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Bappenas. Kita cek ke bawah. Sorry. Ini menimbangnya apa ya? Oke. Bahwa sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Oke, ini dari capaian reformasi birokrasinya, maka harus ada penyesuaian tunjangan kinerjanya katanya gitu ya. Kemudian kita lihat di bagian bawah apakah ada lampiran. Nah, ini dia lampirannya. Kita cari untuk kelas jabatan 8 ya, dia ada di 6.349.000 rupiah. Setelah kita berselancar tadi ya, kita mencari-cari berapa gajinya dan tukinnya, ini mungkin kesimpulannya gitu ya. Tapi ini harus diingat bahwa ini saya bisa aja salah gitu ya, ataupun bisa jadi benar. Ini tergantung dari peraturan-peraturan ataupun kebijakan yang dipakai di kementerian terkait gitu ya. Pertama dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, ini non kementerian sebetulnya gitu ya. Dia ada di ataupun gajinya mungkin sama, tunjangan fungsionalnya sama, tunjangan kinerjanya ini dia untuk kelas jabatan 8 gitu ada di 6.349.000. Jadi per bulannya dia mendapat 9.855.500. Ini belum termasuk dengan
tunjangan-tunjangan yang lain ya, seperti tunjangan anak, tunjangan beras dan lain sebagainya gitu ya. Ini kita coba melakukan pendekatan aja gitu ya. Jadi kalaupun dianggapnya tadi aturan-aturan yang kita baca tadi itu untuk PNS dan juga P3K, kita anggap saja seperti itu ya. Nah, untuk Kementerian PUPR sendiri ya, dia tunjangan kinerjanya ini untuk kelas jabatan 8 ada di Rp4.595.150. Jadi untuk take home pay-nya bisa di 8 jutaan gitu ya. Ini belum termasuk dari tunjangan beras dan juga tunjangan anak gitu ya. Bappenas sendiri dia take home pay-nya di 9.855.500 gitu ya. Ini hampir ya sama dengan BPKP ya. Nah, ini untuk Bappenas sendiri dia kementerian gitu ya, sama seperti Kementerian PUPR. Jadi ada pembandingnya gitu, kementerian dengan kementerian dan juga lembaga lain gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa di-share gitu ya. Sebenarnya ini cuman spill-spillan aja sih ya. Intinya buat memacu teman-teman semua yang mau menjadi P3K ataupun menjadi ASN gitu ya. Nah, ini bisa menjadi sebuah ya gambaran kecil gitu ya, bahwa tiap kementerian itu take home pay-nya kalau dari sisi penggajiannya itu ada sedikit perbedaan gitu ya. Dan perbedaan tersebut tadi sudah dijelaskan gitu ya. Salah satunya gitu ya bisa dari pelaksanaan reformasi birokrasinya gitu ya. Ada yang sudah lebih baik ataupun sedang ataupun belum gitu ya. Ada yang dari sistem meritnya seperti PUPR gitu ya. Yang jelas ini saya cari Kementerian Keuangan tapi nggak dapat gitu ya. Tapi ya mungkin kalau ada teman-teman yang tahu bisa nge-share gitu ya, peraturannya nomor berapa, boleh di-share. Nanti kita bakalan sedikit gitu nge-review mengenai penghasilan di kementerian gitu ya. Ini khususnya sebetulnya ini dikhususkan untuk P3K gitu ya, meskipun aturannya tadi ada yang campur aduk ya, ini antara PNS P3K kah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai gambaran kecil aja gitu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga ini menjadi sedikit hiburan ataupun gambaran ataupun semangat buat teman-teman semua yang ingin berkiprah di menjadi seorang ASN gitu ya. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe tentunya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.